suatu ilmu yang wajib dipahami, disampaikan, ditekuni, diyakini oleh semua lapisan umur. Bahkan sejak kecil nggih diulang niku, mengki rada gedhe nggih niku, dewasa, remaja sampai sepuh juga wajib berpegang teguh dengan itu, sehingga tidak terpancang, wah kengko mulang apa ya, apa pendengarnya atau pesertanya campur-campur diulang apa, tidak ada kesulitan, tidak ada kebingungan. Napa kurikulum menika ingkang harus dipahami oleh masing-masing manusia, terutama orang iman, orang Islam, inggih menika babagan akidah, babagan keimanan, babagan Islam. Pramila ingkang badhe kula sampaiaken menika, Bapak Ibu, kula panjenengan supados saestu-estu memahami, meyakini betapa pentingnya iman, Islam dan ihsan untuk kehidupan kita. Sejak kecil kita ditanamkan rasa iman. Yang dimaksud adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng napa cukup iman saja? Aku wis iman, aku wis percaya karo Gusti Allah. Jagat iki enek sing gawe, aku ya percaya. Apa cukup niku? Mboten. Namun keimanan ini harus ditauhidkan. Nggih, harus ditauhidkan. Tidak boleh tercampur iman kepada Allah, namun diam-diam juga iman kepada selain Allah. Meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, ning diam-diam masih meyakini ada selain Allah yang bisa dimintai pertolongan, perlindungan, iso di iki engko ndak kualat, iso nekake bahaya, iso nekake musibah sak liyane Allah. Niku tidak boleh. Berarti keimanan kita tidak sempurna, bahkan bisa dianggap batal. Maka sangat penting sekali sejak kecil kita ditanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan alhamdulillah ingkang saged rawuh wonten masjid niki termasuk tanda atau bukti keimanan. Orang bisa masuk surga itu karena apa? Karena ada dasar keimanan. Coba kita lihat di dalam surat-surat Makkiyah, mulai surat An-Naba. Termasuk yang sering kita dengar dibacakan adalah surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam ayat terakhir, faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radhiyah wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amalnya banyak sehingga timbangan amal itu nanti berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yang dia sendiri juga senang dengan kehidupan itu, yaitu di akhirat masuk surga. Kemudian yang timbangan amalnya nanti ringan, enteng, dia akan sengsara masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini juga diawali dengan keimanan, yaitu iman tentang apa? Hari kiamat, iman tentang hari akhir. Ini landasan, Pak. Dalam setiap ayat banyak sekali Allah itu menyebutkan iman dulu. Bahkan ulama-ulama ahli hadis, penyusun hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan selainnya. Kemudian ulama-ulama yang membuat buku-buku fikih, buku panduan dalam beribadah, itu juga selalu diawali dengan pentingnya keimanan. Karena yang bisa membuat amal kita diterima, kita bisa masuk surga adalah keimanan. Termasuk di dalam surat Al-Qari'ah tadi diawali dengan iman, yaitu iman tentang hari akhir, hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nanti ada pengejut, ada peristiwa besar
di mana gunung-gunung akan hancur, manusia juga akan hancur, yaitu hari kiamat. Barang siapa yang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti membawa banyak amal baik, maka hidupnya akan senang. Fahuwa fi 'aisyatin radhiyah, di dalam kehidupan yang dicintai oleh Allah, mendapat kebahagiaan. Diawali dengan keimanan. Kemudian contoh yang menyebutkan bahwa kalau tidak ada landasan keimanan, maka seluruh kebaikannya hancur lebur. Contohnya adalah Abi Lahab. Abi Lahab pamannya Rasulullah. Abu Lahab di kalangan orang Quraisy niku mboten wong elek, Pak. Niku wong apik. Bahkan banyak keluarga Nabi Muhammad itu adalah orang-orang baik, dengan kaumnya peduli, dengan bangsanya peduli, bahkan kalih kewan-kewan binatang niku nggih peduli. Pernah kakeknya Nabi Muhammad niku namanya kakek sing sak dhuwure Mbah mleh napa niku? Mbah Buyut napa Mbah Canggah niku. Namanya Hashim. Niku ketika musim kemarau larang pangan, dia sering pergi ke Sam membawa bahan-bahan makanan, terus dugi Mekah. Niku munggah ten bukit, kewan-kewan manuk-manuk didumi kengken ngrasakne pangan. Lah niku napa mboten wong apik? Wong apik, Pak. Ya, termasuk Abu Lahab niku juga orang baik, punya kebaikan, jenenge wong sak elek-eleke mesti tahu gawe apik. Namun oleh Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ramdha talahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Seluruh upadaya Abu Lahab itu hancur lebur, rusak sia-sia, dan tidak bisa menolak dia dari siksa api neraka. Karena apa? Tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Baru wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Nah, jadi tidak dikatakan kebaikan bagi orang yang lahiriahnya menghadap kiblat, menghadap ke selatan, ke timur atau ke barat, tidak. Jadi ketoke ya madhep kiblat, ya rukuk sujud, namun itu belum dikatakan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi diawali niku, walakinnal bir man amana billah wal yaumil akhir. Yang disebut bir itu segala bentuk kebaikan. Al birru, segala bentuk kebaikan adalah keimanan. Maka semua kebaikan kalau dilandasi dengan keimanan, ini akan mendapatkan pahala. Kalau tidak ada keimanan, sia-sia. Termasuk orang Jawa, nurani sesama manusia. Misalkan ada orang tidak beriman kepada Allah, neng nuranine wong, Pak, nek enten wong tiba ditulung napa mboten? Nek wong tiba gludak numpak motor ning ngarepe ditulung napa mboten? Ditulung, Pak, niku nurani. Tapi nek tidak mboten didasari keimanan kepada Allah, itu apa mendapat nilai kebaikan, Pak? Tidak. Ini yang harus kita pahami, kita yakini, saking pentingnya keimanan. Maka dalam Al-Quran tadi, dalam surat Al-Baqarah disebutkan walakinnal bir man amana billah wal yaumil akhir. Iman dhisik. Lajeng kali Allah diteruske wal yaumil akhir,
walakinal bir man amana billah wal yaumil akhir, kemudian baru wa atal mal ala hubbi, menyedekahkan hartanya, lagi seneng sedekah, seneng peparing, seneng tulung menulung membantu tenggene zawil kurba, ning gene kerabate, ning gone dulur-dulure. Oh dulure arep duwe gawe, didelok kondisine kaya ngono dibantu, aku jek duwe. Nah ini dilandasi dengan keimanan mendapatkan pahala. Namun kalau tidak ada keimanan kepada Allah, bantuannya sia-sia. Kados dene Abu Lahab wau. Niki kula panjenengan percaya nggih? Ya harus iman. Abu Lahab sia-sia seluruh kebaikannya, seluruh perjuangannya, upadayanya sia-sia karena tidak adanya keimanan. Ya, kula panjenengan setelah oleh Allah dibimbing kongkon iman, ya, setelah kita iman baru dilanjutkan beramal. Hartanya diserahkan kepada dzawil kurba, wal yatama, bocah-bocah yatim. Apalagi kita punya keluarga, punya keponakan yang yatim, itu kita pikirkan. Harta kita sebagian kita serahkan, mendapat pahala yang luar biasa. Nanti kalau kita nanti ngaji terus akan ketemu poin-poin setiap amalan itu nilainya pol. Nilai sholat bagaimana, nilai puasa bagaimana, nilai bersedekah kepada anak yatim itu bagaimana, itu semuanya menjadi pol, semua menjadi luar biasa asalkan dilambari, dilandasi keimanan. Bukan dilandasi hati nurani. Wong niku nuranine nek wong susah ditulung dibantu niku pun biasa, senajan nuwun sewu mboten nate ngaji, mboten percaya Gusti Allah, ning hati nuranine wong pun tergerak piyambak ngoten niku nggih napa mboten. Nah, namun niki tidak bisa mengantar dia ke dalam surga kalau tidak ada keimanan. Maka iman itu nilai tertinggi, Pak. Harus kita jaga, harus kita pertahankan, jangan sampai lepas keimanan kita. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin kita kasih. Wal yatama wal masakin wa bani sabil wasailin, orang yang meminta-minta juga kita kasih. Nek kita tidak mampu memberi, paling boten aja maido, apalagi menyengsarakan dia. Nggak boleh, kalau bisa dikasih dan seterusnya. Nah, termasuk ini nanti hadis yang menyebutkan pentingnya keimanan, bahkan dalam setiap amal juga harus dilandasi keimanan, termasuk bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikaken, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini barang siapa yang menjalankan puasa karena hatinya iman. Ini harus dilandasi mergo iman, Pak. Kula lan panjenengan nindakake poso niku mboten krana liya-liya, kejaba krana iman kalian Allah Subhanahu wa taala. Krana iman, krana yakin, krana percaya yen iki dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Krana percaya, krana nampa lan ridha bilih poso niku syariate Allah, syariat Islam, terus dilandasi keimanan. Sapa wonge sing poso krana iman wahtisaban lan atine niat golek ganjaran, golek pahala saking Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosane bakal dingapura. Nah, insyaallah pun siap nggih niki sebentar lagi kita menjalankan puasa. Poso tujuane napa Bapak Ibu? Napa wau? Poso mergone iman, ngoten nggih, mergo awake dhewe duweni keimanan wajib nindakake poso. Tujuane melih Allah mensyariatkan kita puasa niku supados napa? Takwa nggih. Wonten surat Al-Baqarah insyaallah 183.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kalian oleh Allah diwajibkan puasa seperti orang dulu. Dados tiyang siam niku mboten umat Nabi Muhammad tok, ning umat-umat biyen niku ya sampun nindakake poso. Lah tujuane didhawuhi poso la'alakum tattaqun, supaya sira kabeh takwa. Dados wong poso niku pengin dadi wong sing takwa, tujuane ben dadi takwa. Mboten kok ben kuru, mboten. Tur prakteke wong poso lho tambah lemu malan. Lah mboten lemu pripun. Bar buka tasih wis tarweh jaburan kebak cik tiga mulih teko omah langsung dimil melih. Wis lagek sak klir wis digugah sahur. Riyaya ditimbang tambah 5 kilo. Enten sing tambah mula memang mboten poso tujuane ora ben kuru, ben takwa. Tur kenyataane nggih mboten tambah kuru, malah tambah lemu. Ya tiang poso biasane kondisine kok loyo niku nggih wajar. Angger siang ngoten niku loyo mergo keluwen, mergo ngelak. Ning napan pun dalu nggih kadang nggih loyo mergo kuwareken, mergo kemlempoken wis napa-napa. Saniki pun makmur Bapak Ibu. Kadang-kadang ya bingung ngentekke panganan nek pun dalu nggih napa mboten. Napa melih mengke mulai malam selikur ngoten masyaallah. Kadang panganan ding telecek. Memang kabeh pengen sedekah. Mergo iman ngerti yen di bulan Ramadan niku beda kali sasi-sasi liyane. Ibu-ibu nenten promo diskon besar-besaran ten gene mall atau minimarket seneng napa mboten? Seneng nggih borong. Enten promo turun harga. Sama di Ramadan iki Gusti Allah obral pahala. Saokeh-okeh semua amal niku dilipat pahalakan, dilipat gandakan pahalane. Maka ada sing sagete zikir nggih zikir di bulan balani diokeh bar subuh bar luhur terus zikir. Sing saged maos Al-Qur'an dibaca berulang kali sampai katam 30 juz, balik lagi, ada yang sampai bisa katam 3 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Sing sagete salat nggih salat terus, salat sunah, duha pun salat, mengke qobliyah, ba'diyah, tertib tahajudnya juga banyak. Bar tarweh mengke tesih salat piyambak melih, salat tahajud. Boleh. Semangat memang. Dalam 1 bulan kita sudah menata diri, menyiapkan diri, ngelembur ibadah. Bahasane Jawa ngoten, ngelembur ibadah. Tiang niku nek angsal lemburan wong kerja biasane seneng. Mergo hasil lembur niku luwih akeh per jam. Nggih napa mboten? Nek gak enek lemburan beda wah, arep riyaya kok lemburane sepi rada susah. Ampun susah. Gak enek lemburan pabrik malah alhamdulillah iso ngelembur ibadah nyambut gawe kalian Allah Subhanahu wa taala. Ning marai niku lho sing ketoki donya dadine akhirat ya jenenge ketok karo ora nek gak imane kuat tenan panggah kalah mawon nggih napa mboten. Ada seorang ulama mengatakan seandainya pahala itu ditampakkan langsung bagi orang yang beribadah, niscaya mesti pabrik sepi, gak enek manajer, gak enek produksi, gak enek admin, gak enek satpam. Dalan-dalan sepi, ora enek wong kirim barang, ora enek wong kulaan. Pasar nggih sepi, kuwabeh ten pundi? Ten masjid. Nah, cobi ngeten iki umpamane jenengan mulih ngaji digawani kalih takmire sapi siji-siji ngoten. Wah ngaji pisan kaya ngene, ngaji sesasi sesuk anu Pak sawai langsung gek ndang gawe kandang. Ya sesuk kancane kuandane ya budal niku mengke. Ning gandeng mboten diketokke ngaji ngeten iki kathah sing napa kira-kira yah menten do sami ten pundi kira-kira. Niki biasane mergo Jawa napa pripun? Oh mergo Jawa, berarti ada udzur. Enten mboten sing yah ini cek geleput golek dhuwit ngoten niku. Bengi-bengi napa ajeng
ten sabin lak mboten nggih. Nah, memang waktunya untuk beribadah. Waktu ini memang noto ati, luwe-luwe di bulan Ramadan. Kita lembur, Pak. Mungkin nek empun entek Ramadan, awake dhewe ibadah rong ketok mundak akeh. Niku getun. Saestu niku. Getun. Ulan hari pertama rong maca Quran sesuk jeneng, akhirnya gak iso akeh getun. Lagi hari pertama dikire rong diokehi cek ngrampungne gawean macem-macem, terus ning masjide bahkan tesih kelinderan tarwehe gotang misalkan niku mengke bakale getun. Ten donya mawon pun ngrasake getun, wah kurang akeh ngamalku. Napa melih mungkin nek pun ten akhirat dua saya ketok kurang awake dhewe. Sing ibadahe akeh wae rong karan ditampa, napa melih sing ibadahe sithik. Umar bin Khattab, Abu Bakar dan lain sebagainya para sahabat angger dalu niku ngraita nangis. Isuk sampai yahin iki mung aku ibadah ditampa apa ora ya. Rumangsa jek kurang, rumangsa gek-gek amalku jek muspro. Nah niki sifat-sifat ulama salaf zaman dahulu seperti itu, selalu menangis rumangsa kurang, ora kepedean Bapak Ibu. Wah aku segunah mlebu swarga niku dereng. Kita punya keyakinan bahwa surga ada, kita beramal pasti mendapat surga pasti. Neng kita introspeksi kira-kira lakonku wis pas apa durung lah niku. Sehingga berusaha keras introspeksi ngepaske. Diskusi dengan para ustadz, para ulama. Coba Mas, sholatku dicek wis bener apa urung. Wacanku Quran dicek wis bener apa urung. Lah niku jenenge introspeksi. Mawas diri atau disebut dalam bahasa syariat disebut muhasabah. Introspeksi wis pas apa durung. Nah, kembali pentingnya keimanan. Allah Rasul ngendikake man soma ramadhana imanan. Semua didasari dengan iman Bapak Ibu. Sebaik apapun manusia kalau tidak ada keimanan di hatinya maka amalnya sia-sia. Habaan manthuro, seperti pasir yang ditebarkan, tidak ada artinya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita diparingi keimanan, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sampai ajal kita masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang dimaksud Islam di sini juga iman. Di dalam Al-Quran maupun Sunnah, ketika disebut sendirian Islam dan iman, Islam dewe berarti yang dimaksud orang Islam adalah orang yang iman. Yang disebut orang iman adalah orang Islam. Namun ketika dalam Quran maupun Sunnah disebut dua-duanya Islam dan iman, maka ada perincian sendiri-sendiri. Iman itu yaitu iman terhadap 6 rukun iman. Iman kepada Allah beserta sifat-sifatnya, kemudian mentauhidkan tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya ditauhidkan. Kemudian iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada qadar, takdir dan hari kiamat. Ini disebut iman, rukun iman yang 6. Kemudian disebut lagi Islam. Islam itu apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu diperinci. Kalau disebut orang iman, orang Islam, maka akan ada perincian masing-masing. Namun ketika dalam Al-Quran disebut sesungguhnya orang iman, maka definisinya orang iman ya orang iman yang percaya 6 rukun iman dilanjutkan dengan melaksanakan 5 rukun Islam, itu disebut iman. Atau sebaliknya dalam Quran maupun Sunnah disebut sesungguhnya orang Islam, hanya itu saja, berarti definisinya adalah yo rukun Islam dijalani, hatinya juga punya keimanan. Maka di dalam ayatnya Islam dan iman itu penting mana sebenarnya?
Lahiriah sholat tapi hatinya nggak punya keimanan, bisa masuk surga apa enggak? Nah, mboten saged, harus didasari keimanan. Namun kok dalam ayatnya kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kok ora ojo mati dalam keadaan iman ya? Berarti jelas yang dimaksud Islam adalah iman. Nah, kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Lahiriahnya menjalankan 5 rukun Islam, batinnya betul-betul percaya penuh, yakin penuh terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun Bapak Ibu kula panjenengan tansah didhawuhi Allah Subhanahu wa taala, diramu, dibina, diingatkan oleh Allah lewat Al-Qur'an. Lan kula lan panjenengan sebagai menungso saestu-estu kedah saged nampi ridho. Kita sudah berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saya ridho, saya terima Allah sebagai Tuhanku, sebagai Robku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Kita terima Islam sebagai agama kita. Bapak Ibu, kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diciptakan oleh Allah, itu sudah dilengkapi dengan syariat, tinggal menjalankan. Tentu syariat Allah yang dibikin untuk manusia ini pun klok pun pas kalih kebutuhan menungso. Jadi nek wong niku pengen uripe seneng, bahagia, ten donya damai, ten akhirat masuk surga, niku ngujeki syariate Allah. Mergo niku panduan. Ibarat HP ngeten niki. Jenengan beli HP baru niki yang dilengkapi kali buku panduan mboten. Enten nggih? Jenengan tumbas sound system, AC, kipas baru ten pabrik, enten bukune napa mboten? Enten, Pak. Lah, nek jenengan nurut kali sing damel niku nggih pas. Tapi nek jenengan tumbas HP, angel ngurupke, digawa ning gone tukang pandi. Kira-kira piye kok angel men bukane iki piye tukang gawa ning tukang pandi dituthuk mawon ya gampang bukake. Ning mboten saged murup, tuku mobil anyar, gak iso buka lawange bingung digawa ning gone celoke tukang pandi. Wah nganggo linggis wae gampang, ya gampang. Hotel mboten saged dienggo, Pak. Tapi nek mara ten gene tukang gawene mobil, mesti mengke petunjuknya bisa sesuai. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia niku sudah dilengkapi dengan buku panduan hidup. Mulai bayi lahir pun enten syariat nggih napa mboten, diadzani diko mati, terus dikei jeneng, diakekahi, diresiki rambute pun enten, Pak. Mungkin nek pun anak-anak dibina diulangi Al-Qur'an, umur 7 tahun ditertibke salate, sampai remaja mau menikah enten syariate nggih napa mboten, sampai meninggal dunia peramutan jenazah enten syariate, mboten kok wong mati cukup digelundungke, mboten, enten syariate, Pak. Mulai bayi lahir cenger sampai meninggal dunia niku enten tatanane. Terus cobi kita sawang, sae napa mboten sing nindakake tatanane Allah sampai rutin ngoten niku. Enten lelayu bareng-bareng mara niku syariat, Pak. Didusi, dibenakne, dilayat, kemudian dimakamkan, ditata lak nggih saiki. Cobi nek mboten disyariatkan kalih Gusti Allah. Wah, gandeng iki ndek ben bocah nuakal wis saiki rasa dibuntel dekne wae sendekke pinggir dalan. Wah, kira-kira ya repot niku mengke ten desa. Maka bentuke bagaimanapun manusia ketika meninggal tetap ditata, dibenake syariat, Pak. Hidup kita berumah tangga suami istri enten tatanane to mboten? Enten. Sing turut kalih tatan Allah Rasul mesti rumah tanggane bahagia, harmonis, romantis. Tenggene masyarakat ditata kalih Allah fi ijtimaiyah, di dalam masyarakat oleh Allah ditata.
ada kepalanya, ada RT-nya, noto Pak, ditata di dalam Islam sampai bernegara, bahkan antar negara ditoto kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah niki kula panjenengan kita saged nampi menjunjung tinggi syariat Allah, menjunjung tinggi syariat Islam, bahwa syariat Allah adalah syariat yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan di dunia sampai akhirat adalah dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya surga. Namun tentu ada makhluk Allah, musuh manusia, dia tidak akan senang, dia tidak akan mau bila manusia menjalankan syariat Allah. Siapakah makhluk Allah yang tidak ingin? Adalah iblis, setan. Tidak ingin ada manusia kok tekun ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Setan tidak ingin. Lalu apakah setan sendirian? Tidak. Setan membuat laskar-laskar, membuat pasukan-pasukan, yaitu di antara para manusia ada yang terjerumus, ada yang terjerat menjadi agen-agennya setan. Kemudian mengajak manusia agar jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat nek iso yo diusahake ben ora sholat, ngaji nek iso ben ora lancar ngajine. Itu adalah agen-agen dari setan yang berbentuk manusia yang akan mengganggu umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang membicarakan syariat Allah dibikin takut. Ngomongnya syariat Allah dibikin takut. Nah, ini adalah termasuk upaya-upaya orang-orang untuk mematikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sebagai orang iman, sebagai orang Islam wajib menjunjung tinggi syariat Allah yang sudah kita yakini sebagai syariat terbaik yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kita diajak sholat nyatanya nggih semua ridho, semua senang gitu, syariat Allah Pak. Orang iman selesai menjalankan sholat hatinya tenang. Orang iman ketika putra-putranya pun ageng kemudian bisa menikah, mendapat jodoh, dinikahkan dengan syariat Islam. Seneng napa mboten Bapak Ibu? Alhamdulillah anakku wis entuk jodoh, wis tak tindakke aturane Allah, menikah kanthi cara Islam. Cobi kalau kita punya keluarga, punya anak, ndelalah mboten menjalankan syariat Islam, rasane tenati pripun ya toh? Enggak tenang, kasihan. Maka kita punya kewajiban untuk membina, mengarahkan, mendakwahi dengan cara yang baik. Kita ajak ngaji, kita tunjukkan ini adalah pedoman Allah Subhanahu wa taala. Kantos jam pinten Mas? Enten pun azan. Sampun. Oke. Tayyib insyaallah sikabe karena ini sudah waktunya azan, kita sholat berjamaah. Sebagai garis besar sangat penting sekali ya di garis bawahi tadi napa pentingnya iman. Segala bentuk amal kebaikan kita harus dilandasi keimanan. Contoh mawon sing pun terbiasa terlakon antara tetangga, keluarga saling membantu niku lho. Niku kan kaya-kaya wong iman ora iman wis biasa gitu. Nah, kita nanti tetap harus dilandasi. Oh iki sifatnya wong iman. Aku duwe iman karo Allah, iki dulurku tak bantu ning. Krono aku iman karo Gusti Allah, tanggaku tak bantu. Pun niku mengke ati tenang. Nek ngoten niku senajan tanggane mbok bantu mbok ora, dulure mbok bantu mbok ora pun mboten urus. Aku mergo iman karo Allah, tanggaku tak apiki. Mbuh kono piye karena aku mergone dasare iman. Tapi nek dasare bales-balesan, lah niku sok mboten dadi nggih mboten. Nek pun dasare iman dadi ganjaran tur langgeng kalih keluarga nggih ngoten, kalih tangga teparo nggih ngoten. Termasuk sholat kita, puasa kita, sedekah kita semua didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah yang saya sampaikan cukup, banyak kurang dan salahnya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.